Kai Saguravento adalah anggota Federasi Ursa yang ditugaskan untuk mengawasi makam penyegelan ras iblis. Kai ini adalah anak yang serius dan dia akan melakukan apapun untuk mencegah perang 5 ras terjadi lagi. Suatu hari dia melihat seorang gadis yang sedang terikat rantai dan gadis itu meminta tolong Kai untuk membebaskannya dari ikatan itu. Kai bingung melihat gadis ini. Apakah dia malaikat atau iblis? Kai semakin merasa jika ini tidak masuk akal baginya. Karena dalam sejarah yang dia tahu, manusia dan 4 ras lain telah berperang dalam waktu yang lama. Dia berteriak, kenapa tidak ada seorang pun yang mengingat dunia yang asli? Lalu kita kembali ke beberapa waktu yang lalu. Saat itu Kai sedang menjalankan tugasnya untuk mengawasi makam penyegelan ras iblis. Dia menggunakan teropong untuk melihat makam itu dari kejauhan. Kedua teman Kai yang bernama Asran dan Saki meminta Kai untuk cepat kembali karena mereka cuma ditugaskan untuk mengawasi makam selama 300 detik saja. Kai masih tampak serius mengamati makam penyegelan itu. Dia sedikit mengingat tentang sejarah perang 5 ras di masa lalu. Kai bertekad untuk mencegah bencana itu terulang lagi. Kai kembali ke mobil setelah merasa makam penyegelan itu tidak ada keanehan. Astran mengemudikan mobil dan dia berkata pada Kai, jika selama 100 tahun ini makam penyegelan itu tidak pernah terlepas sekalipun. Kai juga mengetahui hal itu. Tapi menurutnya tugas mereka sebagai agensi perlindungan umat manusia memanglah mencegah hal itu terjadi. Astran berkata jika di dunia ini masih ada 3 makam penyegelan yang lainnya. Jadi meskipun mereka bekerja keras sekalipun, kalau di makam lain tidak serius menjaganya, maka usaha mereka akan sia-sia. Tetapi Kai yakin jika di makam lain juga pasti serius menjaganya. Saat sore tiba, Kai sudah sampai di Federasi Ursa dan sedang melakukan latihan pertarungan dengan hologram tipe naga. Saat itu Kai masih belum bisa berhadapan dengan naga dengan tangan kosong saja. Jadinya Saki langsung menghentikan latihan itu dan membuat hologram naga itu berhenti bergerak. Kai masih tampak serius dan berkata jika latihan memanglah harus seperti ini. Saki berpikir jika Kai terlahir di zaman perang 5 ras terjadi, mungkin dia akan mengukir namanya dalam sejarah. Kai mengingat peramal Sith yang merupakan pahlawan manusia yang sudah mengalahkan 4 pahlawan di setiap ras. Pahlawan ras iblis adalah Kaisar Kegelapan Vanessa. Lalu pahlawan Dewa Alam adalah Kaisar Langit Alfreya. Pahlawan ras roh adalah Kyoko, sang roh berdikari. Lalu yang terakhir adalah pahlawan binatang iblis adalah ras Ie, sang Kaisar Taring. Peramal Sith adalah pahlawan manusia yang sudah mengalahkan keempat pahlawan itu. Peramal Sith mengalahkan mereka semua dengan menggunakan pedang Asura Suraga pemberian Dewa Nubuat. Saki membangunkan Astran yang sedang kelelahan saat latihan itu. Lalu Saki bertanya tentang apakah mereka akan merayakan promosi Jana. Jana ini adalah teman mereka bertiga. Jadi mereka ingin membelikan hadiah untuk Jana yang sudah promosi dan ditempatkan di markas pusat ibu kota. Jana adalah teman kebanggaan mereka karena dia adalah seorang elit termuda yang sudah bisa dipromosikan ke markas pusat di usianya yang masih 17 tahun. Saat itu Saki ingin memberikan hadiah yang setidaknya lebih spesial karena mereka adalah teman. Saat itu Kai mendapatkan pesan dari Jana yang ternyata dia mengajak Kai untuk ketemuan besok pagi. Kai kabur dari sana dan bilang kalau itu bukanlah pesan dari Jana. Saki dan Astran mulai curiga kalau Kai itu menjalin hubungan dengan Jana. Besok paginya Kai bertemu dengan Jana di stasiun kota. Jana sepertinya sudah akan berangkat ke ibu kota setelah promosinya. Jadi setidaknya dia ingin pergi bersama Kai sebelum berangkat besok. Jana mengajak Kai berbelanja di toko perhiasan di kota itu. Sepertinya Jana juga ingin memberikan hadiah perpisahan untuk teman-temannya, karena mungkin dia tidak bisa bertemu dengan mereka lagi. Kai berkata kalau Jana akan segera naik pangkat lagi dalam 2 tahun dan kembali ke sini. Jadi mereka masih bisa bertemu.
Namun Jana sadar jika saat itu Saki dan Asran sudah pensiun dan kembali menjadi warga sipil. Jana sadar jika mungkin hanya dia dan Kai saja yang akan tetap menetap di agensi pertahanan itu. Kai menyemangati Jana yang selalu mengidolakan ayahnya yang merupakan kapten pasukan. Kai sudah sering mendengar impian Jana ini sejak dia masih kecil. Selanjutnya mereka ngobrol sambil makan cemilan. Mereka akan segera pulang setelah menemukan hadiah yang cocok untuk kedua temannya. Saat dalam perjalanan, Jana teringat jika Kai pernah tersesat di makam iblis sewaktu masih kecil. Kai waktu itu berkata jika dia melihat pedang beramal Sith. Kai yakin jika waktu itu dia menyentuh pedang Sith dengan tangannya. Tetapi tidak ada yang mau percaya padanya. Jadi sejak saat itu, Kai sangat serius untuk mengawasi agar ras iblis tidak keluar dari penyegelan itu. Saat mereka sedang berjalan, Kai tiba-tiba merasakan pemandangan yang aneh dan dia terus memanggil Jana. Tetapi sepertinya hanya Kai yang bisa melihat fenomena itu. Kai membuka matanya dan dia terbangun di tengah kota yang hancur. Seketika muncul iblis yang langsung menyerang Kai dengan sihir. Kai masih bingung dengan apa yang terjadi sekarang ini. Tetapi dia segera bertindak untuk menggunakan senjatanya untuk melawan iblis itu. Kai menggunakan peluru yang dibuat oleh elf. Lalu Kai menonaktifkan sihir itu dan membuat iblis itu bingung dengan manusia yang dia lihat saat ini. Iblis itu mendengar perkataan Kai yang membicarakan tentang sejarah yang dia tahu. Iblis itu tidak terima dengan perkataan Kai itu, karena para iblis hanya menganggap manusia sebagai budak mereka saja. Saat iblis itu mulai serius, seketika ada mobil yang datang dan menyelamatkan Kai dari serangan iblis itu. Kai benar-benar bingung karena orang yang menyelamatkannya itu adalah Saki dan Asran. Tetapi mereka berdua tidak mengenal Kai sama sekali. Kai berkata kalau mereka bertiga adalah anggota di skuad yang sama di agensi perlindungan umat manusia. Mendengar hal itu, Saki malah semakin tidak tahu tentang apa itu agensi, dan dia berkata kalau mereka adalah anggota perlawanan. Kai tampak tidak tahu apa itu, dan Saki berkata kalau tidak mungkin ada manusia yang tidak mengetahui pasukan perlawanan umat manusia. Jadi Kai dengan serius bertanya tentang apa yang terjadi di dunia ini. Asran menceritakan tentang perang 5 ras, dan dalam perang itu manusia sudah kalah. Jadi seluruh wilayah di dunia ini sudah dikuasai oleh 4 ras yang lainnya. Manusia yang masih selamat, mereka terus kabur dan bersembunyi sampai sekarang ini. Lalu mereka mengajak Kai ke tempat persembunyian manusia. Mereka menunjukkan kota Neofficial yang menjadi kota persembunyian umat manusia. Kai berjalan dan melihat banyak manusia yang hidup di kota bawah tanah itu. Lalu Kai serius bertanya, bagaimana manusia kalah dalam perang 5 ras? Saki mengatakan jika iblis yang dilawan Kai tadi muncul berbarengan. Jadi bagaimana mungkin manusia bisa menang melawan mereka? Selain itu, mereka juga punya pahlawan yang sangat kuat di setiap ras yang ada. Kai bertanya tentang peramal Sith. Tetapi sepertinya Saki dan Asran tidak mengenal siapa itu peramal Sith. Kai bersikeras dan menganggap jika peramal Sith adalah pahlawan manusia yang sudah mengalahkan para pahlawan dari 4 ras yang lainnya. Seketika ada keributan yang menyambut pasukan utama prajurit perlawanan. Ketika Kai melihat pasukan itu, dia kaget setelah melihat Jana yang berpura-pura menjadi laki-laki. Kai memanggil Jana dan berkata kalau mereka baru saja belanja bareng. Kai bersikeras untuk berbicara dengan Jana yang katanya ingin melampaui ayahnya sebagai kepala pasukan. Tapi kenapa dia malah berpura-pura menjadi laki-laki? Sampai akhirnya salah satu bawahan Jana meminta Kai untuk pergi. Namanya ialah Valin. Saat ini Kai sedang beristirahat di ruangan yang dipinjamkan Asran. Kai selalu berpikir jika dunia ini tidak memiliki ingatan tentang peramal Sith ataupun dirinya. Jadinya Kai menganggap jika dia sedang berada di dunia yang kalah di medan perang 5 ras. Kai semakin kebingungan, karena di dunia ini makam penyegelan masih ada. Seharusnya kalau manusia kalah, maka makam itu seharusnya juga tidak ada. Esok harinya Kai ingin memastikannya sendiri.
Jadi dia akan pergi ke makam itu sendiri. Kai mengendarai mobil untuk pergi ke makam itu. Sesampainya dia di sana, dia melihat makam itu sudah terbuka dan Kai melihat pedang Sid yang ada di dalam makam penyegelan itu. Kai menyentuh pedang itu dan mendengar jika Kai tidak boleh melepaskan pedang yang merupakan kunci koordinator dunia, yaitu kode holder. Seketika muncul gerbang dan kita melihat Kai bertemu dengan seorang gadis yang merupakan gabungan dari 5 ras. Kai bingung dengan apa yang terjadi sekarang ini. Gadis itu bernama Rini. Lalu Rini meminta tolong Kai untuk melepaskan ikatan yang mengikatnya itu. Kai mencoba memotong rantai itu dengan pedang yang dibawanya. Namun rantai itu bahkan tidak tergores sedikit pun. Jadinya Kai mencoba menggunakan pedang Sid. Kai mengucapkan kode holder dan memanggil pedang Sid. Seketika pedang itu muncul dan bersinar terang. Kai mencoba memotong rantai itu dengan pedang Sid. Ternyata dia dengan mudah memotong pedang itu. Saat Rini sudah terlepas, dia langsung berteriak memanggil Vanessa. Bahkan dia juga menunjuk Kai sebagai iblis yang lemah. Lalu dia menggunakan sihirnya untuk menyerang Kai untuk memanggil Vanessa. Seketika ada suara yang mengatakan jika kode holder adalah pedang penebas takdir. Lalu Kai menggunakan pedang itu untuk memotong sihir ini. Saat itu Kai menjelaskan kalau dia itu manusia dan dia berharap Rini mengerti kalau dia tidak bermaksud jahat. Kai bertanya sebenarnya Rini itu ras apa? Tapi Rini tidak mau memberitahunya dan berharap agar Kai tidak membahas masalah itu lagi. Kai mengerti dengan ucapan Rini, jadi dia bertanya di mana mereka berada saat ini. Tapi Rini sepertinya juga tidak tahu di mana itu, karena dia hanya baru selesai bertarung dengan Vanessa dan ketika dia sadar dia sudah ada di sini. Kai langsung sadar jika Vanessa yang dimaksud Rini itu adalah pahlawan ras iblis. Kai bertanya tentang apa mungkin Rini itu sebenarnya sangat kuat. Saat mereka sedang mengobrol, seketika ada monster aneh yang muncul. Nama monster itu adalah Last Riser. Last Riser menyerang Kai dan Rini. Kai mengajak Rini kabur tapi dia malah tertangkap. Akhirnya Kai memberanikan diri untuk melawan dan menebas Last Riser. Sepertinya monster itu tahu pedang Sid. Tetapi Kai berhasil kabur setelah menebas gerbang untuk keluar dari sana. Rini menangis di pelukan Kai karena dia sangat ketakutan. Rini berkata kalau dia tidak diterima di ras manapun karena dia dianggap sebagai makhluk campuran yang tidak jelas. Kai juga menceritakan jika di dunia ini tidak ada satu orang pun yang mengingatnya. Kai memberitahu Rini jika sejarah yang dia tahu adalah manusia menang dalam perang 5 ras. Tetapi di dunia ini, para iblis yang malah menguasai dunia manusia. Lalu Rini memberitahu Kai jika sebelum dia terikat rantai itu, dia sempat mendengar kalau para iblis sedang tertekan setelah kemunculan pahlawan manusia. Kai lega karena setidaknya dia punya teman yang mengingat sejarah yang sama, meskipun sepertinya mereka berdua beda zaman. Sementara itu Rini juga sangat senang karena Kai menganggapnya sebagai seorang teman. Saat keluar dari makam penyegelan, Kai mengajak Rini untuk pergi ke kota manusia. Sepertinya Rini percaya dengan Kai dan dia mau ikut asalkan bersama dengan Kai. Sesampainya mereka di kota, Kai tampak sangat lelah karena mengurus Rini yang terlalu waspada pada manusia. Sebenarnya Rini bisa menyembunyikan sayapnya dengan baik dan terlihat seperti manusia pada umumnya. Rini serasa iri dengan manusia yang memiliki peralatan yang sangat nyaman, karena dia bahkan mandi di sungai yang sangat dingin. Selain itu, manusia juga punya kasur yang empuk dan hangat. Sekarang Kai sadar jika saat ini mereka sedang berada di dunia berkebalikan dengan dunia aslinya. Jadi Rini berkata, kalau mereka hanya perlu kembali saja ke dunia asal mereka. Tapi untuk sekarang mereka tidak tahu cara untuk kembali. Seketika ada keributan di luar yang ternyata iblis menyerang kota persembunyian itu. Kai sadar jika dia harus segera bertindak karena dia sadar kalau yang bisa menirukan Sid di dunia ini mungkin hanya Kai saja. Saat itu Saki dan Astran bertarung dengan iblis menggunakan senjata seadanya.
Saat mereka terpojok, Kai langsung datang menyelamatkan mereka. Lalu Kai memberitahu tentang kelemahan iblis yang ada di sayapnya. Kai menyelamatkan Astran yang hampir terbunuh oleh iblis. Kai bertarung dengan iblis itu dan dia bisa mengalahkannya dengan seni bela diri. Saat Saki dan Astran kebingungan dengan kekuatan yang ditunjukkan Kai ini, akhirnya Kai memberitahu pada mereka kalau dia itu datang dari dunia di mana manusia menang dalam pertarungan 5 ras. Tapi sepertinya Saki dan Astran masih belum paham dengan perkataan Kai ini. Jadi kesampingkan masalah itu dulu. Saki mengajak Kai untuk bergabung dalam pasukan perlawanan umat manusia. Saat itu Astran mengendarai mobil untuk membawa Kai ke markas pusat pasukan utama mereka. Sesampainya mereka di markas, Kai memperkenalkan dirinya dan dia berkata jika dia berasal dari dunia di mana manusia menang dalam perang 5 ras. Tetapi semua orang yang ada di sana malah kesal dan menganggap Kai hanya berbicara omong kosong. Akhirnya Kai menceritakan pada Jana kalau Jana yang dia kenal selalu ingin menjadi seperti Auk dan Jer. Akhirnya hal itu membuat Jana mengakhiri pertemuan itu. Lalu setelahnya, Valin memanggil Kai dan Rine untuk pergi ke ruangan Jana. Saat sampai di ruangan Jana, akhirnya Kai melihat sosok Jana yang sebenarnya. Dia tidak berpura-pura menjadi laki-laki lagi. Sebenarnya yang membuat Jana percaya adalah Kai bisa mengetahui julukan ayah dan kakaknya dulu. Meskipun Jana belum sepenuhnya mempercayai Kai, tetapi dia setidaknya ingin manfaatkan pengetahuan Kai untuk menyelamatkan umat manusia. Saat itu Kai berencana untuk menyerang markas iblis saja, dan yang mereka incar adalah Kaisar Kegelapan Vanessa. Kai yakin dengan pedang Sith yang ada di tangannya dia bisa mengalahkan Vanessa, karena itu adalah sejarah yang dia tahu. Kai berkata kalau dunia asalnya ada pahlawan manusia yang mengalahkan Vanessa, dan dia bernama peramal Sith. Jana bertanya apakah Kai bisa melakukan hal yang sama seperti pahlawan itu. Lalu Valin bertanya sebenarnya apa alasan mereka mau membahayakan diri pada dunia yang berbeda dari dunia mereka. Kai sebenarnya sadar kalau dia datang dari dunia yang berbeda, tetapi dia tidak bisa melihat teman-temannya mati begitu saja. Karena kalaupun dia kembali ke dunia asalnya, pastinya Kai tidak punya wajah untuk melihat kedua temannya itu. Selanjutnya mereka mulai membuat rencana untuk penyusupan ke markas iblis. Saat itu Valin memberitahukan tentang jalan rahasia yang dipakai oleh keluarga kerajaan dulu. Ternyata itu adalah jalan yang akan digunakan oleh ayah Jana 15 tahun yang lalu. Tapi karena mereka tidak punya cara untuk mengalahkan Vanessa, jadi mereka mundur dan mengabaikan strategi ini. Jana bertanya kenapa dia tidak diberitahu strategi itu padahal dia juga seorang komandan. Tetapi Kai langsung sadar jika ayah Jana tidak mau membahayakan putrinya dengan strategi berbahaya seperti ini. Jadinya mereka akan segera merencanakan semuanya dan merebut kembali Federasi Urza.